Halo guys, sekarang hari ke-14 gua upload video di YouTube dan bicara kamera sambil ngobrol. Nah, kembali lagi gua pengen Summoners Wars dulu dah sampai selesai mungkin untuk dungeonnya, baru nanti gue mainin game lain atau juga bisa nanti gue sama game lain. Biasanya gue baru Summoners Wars sama CSGO, tapi mungkin nanti gue ada main satu game lagi yang mirip dengan Summoners Wars. Nah sekarang gue kebetulan lagi biasalah ya, selesai daily mission. Daily mission nanti gua akan ngebahas untuk yang kedua itu adalah Dungeon Dragon ya, atau Dragon Lair. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini, kalian bisa ke Kairos Dungeon. Nanti ada yang namanya Dragon Lair ya. Dragon Lair nanti seperti biasa ininya ada dari 1 sampai 10. Lalu ada masuk ke Abyss ya. Abyss ada 2, ada yang normal dan ada yang hard. Sebelumnya kita buka dulu dah yang ada nih. Oke, lumayan. Track. Gue sekarang udah nggak pernah ngumpulin untuk yang rare rune. Kalau masih kayak gini gue kadang masih kumpulin, cuman kalau misalnya kalian lihat nih ada yang status di sini nih dan di atas ini artinya namanya instat, dimana nanti ketika kalian upgrade rune kalian ini nggak bisa naik karena ini udah fix. Jadi yang naik itu yang 3 yang di bawah ini. Nah kalau untuk yang hero rune ini gue saranin kalian ketika mau ngambil hero rune coba lihat, cek dulu statnya dan usahakan paling enggak itu udah maksimum stat. Jadi kayak misalnya speed nih ya, speed ini plus 4 ini adalah stat yang paling rendah. Jadi kalian kalau bisa cari udah yang speed yang plus 6 atau paling nggak plus 5, itu udah yang tinggi, contohnya seperti itu. Close, oke. Ini gua ini karena masih flat stack. Close sudah, oke. Ini close. Nah ini yang gua ambil gitu ya. Oke, kita lihat dulu apakah ini gue udah kelar atau belum. Oh, masih belum. Ya, mungkin sembari ini nunggu, gue sedikit ngobrol dulu mengenai dari Dragon Lair. Jadi Dragon Lair ini merupakan dungeon lanjutan dari kalian ketika sudah berada di Giant Skip. Jadi anggapannya gini, kalau misalnya kalian di Giant Skip dan running dungeon kalian udah aman, udah safe, nggak ada yang fail, gagal segala macam, lalu kalian sudah mendapatkan Swift Rune, Despair Rune yang juga sudah bagus, anggapannya seperti itu, maka kalian bisa menuju ke Dragon Slayer. Nah, untuk Dragon Slayer ini sebenarnya kalau misalnya gue bilang, nanti ketika kalian main Summoners Sword, sebagian besar kalian farming itu pasti di Dragon Slayer. Kenapa? Karena orang-orang ingin mencari yang namanya Violent Rune. Nah ini yang gambarannya seperti ini nih. Violent Rune. Karena kenapa? Dia nanti memberikan atau bisa mendapatkan extra turn sebesar 22%. Walaupun pada kenyataannya mungkin kalau bisa dibilang kalau misalnya kalian hoki atau beruntung itu kalian bisa dapat extra turn berkali-kali. Bisa 3 atau 4 kali sebelum musuh nanti baru dapat turn. Anggapannya seperti itu. Ya, jadi turn cycle-nya ketika kalian menggunakan Violent Rune itu bisa lebih kenceng daripada ketika kalian pakai Swift Rune, dimana Swift Rune kalian cuman bisa mendapatkan tambahan speed sebesar 25% ya. Apalagi kalau misalnya kalian sudah mendapatkan Violent Rune yang oke banget, dimana juga bisa dibilang speednya juga sama aja kalau misalnya kalian pakai Swift Rune. Nah itu lebih gacor lagi lah anggapannya seperti itu ya. Nah untuk Dragon Lair inilah yang paling dicari, yaitu Violent Rune. Jadi bisa dibilang
ending farming kalian tuh sebenarnya di Dragon Lair. Mungkin ada di Necro atau segala macamnya. Itu kalian bisa cari buat filler rune-nya. Anggapannya seperti itu. Kayak misalnya Necro kalian bisa cari karena kalian butuh will rune misalnya untuk immunity. Kalau misalnya kalian tidak memakai yang namanya speed team. Jadi tim atau line up yang bergantung pada speed atau kecepatan. Contoh seperti itu. Ya, ataupun spiritual itu kan juga sekedar untuk filler rune saja ya. Lalu di sini untuk artifak anggapnya seperti itu. Nah, jadi Dragon Lair merupakan dungeon, ending dungeon lah anggapnya, di mana nanti farming kalian pasti paling lama atau paling sering itu di Dragon Lair ya. Nah, kalau di Dragon Lair nanti nih sebentar gue lihat dulu. Oke, udah 10 jadi gue bisa buka nanti dungeon. Nanti seperti biasa ketika ini sudah selesai gue bakal summon terakhir, karena kayak review for the day-nya. Ini gue lagi running di skenario karena kebetulan gue lagi untuk dua kali XP, jadi XP nya nambah tuh. Jadi sembari gue mau naikin level dari Mandalorian gue atau dari Ember ya, misalnya Ember. Oke, selesai. Ya, selesai. Ini complete dan selesai. Kita lihat di qualification-nya, ini sudah selesai. Oke, kita masuk ke dungeon Dragon Lair ya. Dragon Lair seperti yang gue bilang tadi, dia ada 10 level, nanti sampai di B10. Nah, nanti untuk membuka, oh ya sama seperti yang semuanya, ketika kalian ingin membuka Abyss baik normal maupun hard, itu kalian harus bisa menyelesaikan yang tadi yang di auto battle 10 kali. Kalau bisa menyelesaikan itu tanpa ada fail sama sekali, itu kalian baru bisa ngebuka Abyss normal dan Abyss hard ya. Nah, untuk Dragon seperti yang gue bilang, Dragon itu nanti serangannya akan jadi semakin kuat kalau misalnya kalian punya debuff. Jadi kalau misalnya di monster kayak ada debuff, lalu ada debuff maksudnya kayak apa ya? Debuff itu ya kalian tau lah, maksudnya yang menyebabkan hal buruk ke monster kalian, atau kayak defense break atau mungkin attack power down, contohnya seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya kalian terkena serangan dari Dragon, itu nanti akan jadi semakin sakit. Nah, sedangkan Dragon sendiri itu ditemani oleh 2 tower. Tower pertama dia nanti kasih continuous damage ke kita buat 3 turn. Tower kedua itu nanti ngasih immunity dan juga akan membersihkan harmful effect yang ada di Dragon. Nah, oleh karena itu dikarenakan ada tower yang ini, yang immunity crystal ini, makanya salah satu yang paling penting itu adalah kalian harus ada yang namanya monster yang bisa menghilangkan buff atau menghilangkan immunity, atau apa ya namanya ya, seperti inilah yang sekarang gue pakai nih, Loren ya. Jadi remove, jadi ada remover, jadi ada monster yang bisa melepaskan atau remove ya. Nah, untuk di line up-nya kalian butuh 1 remove, 1 cleanser, plus mungkin healer kalau misalnya kalian butuh healer. Lalu kalian butuh yang damage dealer-nya seperti itu. Nah, damage dealer-nya kalau misalnya kalian lihat ini bisa dibilang salah satu save team gua sebenarnya. Mungkin kelihatannya nggak ada healer, tapi sebenarnya healnya bisa didapat dari Feromos. Jadi Feromos itu selain mencakup sebagai eh, pembersih lah, anggapnya membersihkan debuff, dia juga ada healnya, walaupun cuma sekedar heal dikit, anggapannya seperti itu. Ya, jadi gua pakai Feromos, sama halnya kayak gua pakai di Giants, itu ada Feromos juga. Lalu ada Loren, ini bukan Mama Loren ya, beda. Itu Mama Loren kan yang satu, itu beda ya. Ini Lorenz namanya. Ini untuk memberikan defense break, memberikan attack speed down, lalu juga untuk meremove beneficial effect. Jadi menghilangkan immunity. Seandainya towernya sudah berjalan, dragon belum tumbang, lalu dapat immunity. Nah, ini dia bisa untuk meremove immunity tersebut. Selain itu, dia juga ada pasif, di mana dia nanti bisa mengurangi attack bar dragon tersebut 20% setiap attack. Nah, ini kan attack kan multiple hit nih. Jadi 3 hit,
Ini juga 2 hit. Jadi nanti berarti dikali aja. Kayak misalnya kalau misalnya skill 1 berarti dia akan ngulangin attack barnya 60%. Skill 2 dia ngulangin attack barnya 40%. Contohnya seperti itu. Ya, selain itu dia juga nanti kasih defense break tapi hanya untuk 1 turn. Nah, ini untuk Loren. Jadi dia emang punya banyak kit lah, anggapannya seperti itu ya. Nah, nanti baru ada Vardahile. Nah, ini kalau untuk Vardahile ini kita sebagai damage dealer. Ini gue bikin dia Violent Blade ya, crit rate-nya 93%, crit damage-nya 161 ya. Nah, untuk Vardahile selain dia damage dealer, dia juga sebagai attack bar pusher. Anggapannya seperti itu. Jadi setiap kali dia ngasih dia attack, lalu attack-nya itu crit, dia nanti akan increase the attack bar of all ally by 20% setiap satu critical hit. Jadi anggapannya kalau kena 2 ya dia berarti 40%. Contohnya seperti itu. Ya. Nah, ini untuk satu lagi, ini namanya Spectra. Ini salah satu hero yang berguna banget di Dragon dan juga berguna banget di TOA atau Trial of Ascension. Ya, kenapa? Karena skill 2-nya dimana dia bakal inflict damage proportional to the enemy max HP. Jadi kan seperti yang kalian tahu, semua boss itu max HP-nya kan tinggi. Berarti nanti ini damage-nya akan semakin besar. Nah, itu selain itu juga dia ada skill 3, dia bukan skill attack, jadi non attack skill. Namun dia bisa mengurangi attack bar untuk semua musuh sebanyak 30%. Selain itu dia juga nanti akan memberikan attack speed dan attack power down selama 2 turn. Nah, lalu yang terakhir adalah Crow. Nah, ini untuk memberi damage yang paling besarnya. Oke, mari kita lihat. Jadi setiap line up yang kita pasang, baik itu nanti di Giant, di Rank, usahakan itu menjadi line up yang nantinya kalian bisa auto. Jadi bukan line up yang kalian harus klik, kalian harus tentukan sendiri skillnya keluar yang mana, contohnya seperti itu. Jadi memang line up yang bisa kalian gerakkan secara auto. Nah, cari itu dan jangan lupa ketika kalian pasang rootnya, pastikan agar speednya itu jangan sampai mungkin ada gap pertama. Jadi speed antara monster itu usahakan gapnya jangan terlalu jauh, setidaknya mungkin plus minus 15 atau plus minus 10 itu udah oke. Dan juga selalu pastikan dimana gapnya, kayak contohnya yang paling cepat yang memberikan defense break, seperti itu. Yang paling terakhir itu sebagai damage dealernya, seperti itu ya. Oke, kita masuk. Kita harus usahakan bisa menurunkan HP dari Dragonnya itu sebelum tower yang sebelah kanan yang memberikan immunity itu nanti bergerak seperti itu. Nah, sekarang seperti yang kalian lihat, kita kena continuous damage, tapi berkat Neromos itu akan hilang lalu dapat heal. Nah, seperti yang kalian lihat tadi itu dia memberikan immunity. Lauren harus bisa remove immunity-nya. Nah, kalau misalnya kalian, kalau kita tadinya tidak ada debuff sama sekali, damage-nya tidak terlalu sakit. Namun kalau misalnya ada debuff, nanti damage-nya kayak berlipat ganda, anggapannya seperti itu. Nah, kalau bisa lihat ya, itu kenapa damage-nya semakin tinggi, karena damage-nya sudah semakin rendah. Ya, sedikit lah merahnya. Tapi karena dia udah dibalikin ya, damage kita pasti sudah tinggi, anggapannya seperti itu. Oke. Nah, untuk base-nya ini kebetulan kalau base gue tuh 1 menit lewat dikit. Tapi ya setidaknya seperti yang tadi di Giant, usahakan kalau untuk kalian farming secara safe, itu setidaknya waktunya itu 1-2 menit aja. Jadi nggak terlalu memakan banyak waktu untuk satu run. Ya. Oke. Nah, sampai di sini untuk videonya mengenai Dragon Lair. Nanti gua bakal bikin video berikutnya itu mengenai Necropolis. Ya, Necropolis juga ada aturan-aturannya sendiri atau ada apa yang harus kita lakukannya sendiri. Nanti kalian bisa lihat di video berikutnya. Nah, sekarang ini gua akan summon untuk menutup video hari ini. Ya, kita ada summon, kita lihat.
Ini masih gue kumpul ya, kayak Tekken Scroll ini lagi gue kumpulin, Light Darkness gue kumpulin lagi. Nah kita summon yang Mystical Scroll aja. Jadi kita summon 3 kali. Kita lihat apakah ada yang bagus dan kita review di summon yang ketiganya. Tuh, 2, dan tidak ada seperti biasa. Oke, kita dapet Drunken Master yang api. Nah ini ya kalian sebenarnya sih ini nggak usah di build juga nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian mau build buat iseng-isengan juga oke, karena dia ini apa yang namanya ya, monsternya gacha. Jadi kalau misalnya kalian lihat di skill 3 ini dia bisa ada kemungkinan 50% untuk keluar rolling punch. Jadi abis ngeluarin skill 3 ada 50% kemungkinan keluar skill 1 gitu. Skill 2 juga sama, ada kemungkinan 30% keluar skill 1. Jadi kalau misalnya kalian mau build ya mungkin buildnya pakai Violent Rune biar nanti ada turn cycle-nya terus-terusan. Oke, sampai di sini video untuk Summoners War. Kalau misalnya kalian suka, tolong subscribe, tolong like, dan terima kasih.